wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masdar, guru kelas 3 SD Negeri nomor 35 Coci, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 1 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri nomor 35 Coci. Saya laksanakan pada kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat-sehat semua ya. Nah, jadi Bapak ingatkan ya. Di rumah tetap jaga kesehatan biar selalu fit dan bisa selalu hadir di sekolah ya. Nah, sekarang Bapak mau absen dulu ya. Bapak mau cek kehadirannya dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Hadir, alhamdulillah ya. Jadi tetap dipertahankan kehadirannya setiap hari 100% ya. Nah, sekarang untuk memulai pelajaran biasanya kita memulainya dengan apa? Baca doa. Doa. Jadi untuk membaca doa, saya persilakan ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Pak Adil. Nah, sekarang Pak Adil ke depan untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa sudah selesai. Ya, terima kasih Pak Adil ya sudah memimpin doanya. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Jadi ingat anak-anak sekalian ya. Nah, untuk menyanyinya sebentar harus yang semangat. Ya. Ya, coba anak-anak sekalian berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bersentosa, dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, silakan dulu. Nah, sekarang ya, supaya belajarnya semangat. Coba kita kita tepuk PPK dulu ya. Jadi bisa dibimbing salah satu temannya. Siapa yang bisa? Suri bisa?
Nah, coba Suri ke depan ya. Ya, berdiri semua, berdiri ya, supaya belajarnya sebentar tetap semangat ya. Teman-teman, salam PT. Ya. Nah, sekarang kembali ke tempatnya, Suri. Terima kasih ya, sudah memimpin PPK-nya. Nah, coba sebelum kita lanjut di pelajarannya, Bapak mau cek dulu kesiapan alat tulisnya sudah siap ya? Pulpennya sudah siap? Ya, bukunya bagaimana? Sudah siap? Iya, alhamdulillah kalau sudah siap berarti sudah siap semua belajar. Bapak mau tanya dulu siapa yang ingat pelajaran kemarin? Saya Pak, Ya, coba Pak Del, apa? menyayangi hewan. Iya, menyayangi hewan. Seperti apa menyayangi hewan? Memberi makan. Ya, apa lagi? Apa lagi? Ya, jadi memberi makanan, memberikan minum atau merawat. Ya, sekarang siapa yang punya peliharaan di rumah? Coba Alif. Alif punya hewan apa di rumah? Kucing. Kucing. Bagaimana cara merawatnya, Alif? Makan. Kasih makan. Selain Alif siapa lagi yang? Saya. Ya, kalau Pak Del apa? Sapi. Sapi. Bagaimana cara merawatnya atau menyayanginya? Memberi minum. Memberi minum. Terus apa lagi? Memberi makan. Iya, betul sekali ya. Jadi menyayangi hewan itu sama dengan memelihara dengan baik, merawat dengan baik ya. Jadi ingat, kita sesama makhluk hidup harus saling menyayangi, terutama pada hewan, tumbuhan ya. Sekarang kita masuk di pelajaran hari ini ya, yaitu tema 3, benda di sekitarku. Kemudian subtema 3, aneka benda di sekitarku. Sekarang di pelajaran hari ini yaitu benda di sekitarku, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anakku sekalian ya. Yang pertama, yang pertama adalah menganalisis benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Jadi anakku sekalian sebentar akan menganalisis benda-benda yang ditampilkan oleh Bapak dulu ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah jadi selain menganalisis, sudah mampu menganalisis, juga mampu mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Kemudian yang ketiga adalah jadi anak-anakku sekalian sudah mampu menganalisis satuan panjang dengan menggunakan satuan baku dengan benar. Lanjut ya. Coba perhatikan di layar. Ini kegiatan apa? Di mana ini? Di pasar. Ini
Di pasar. Nah, coba perhatikan benda apa saja yang ada di sana. Batu. Nah, di sana ada. Nah, apa lagi? Nah, apa lagi? Nah, apa lagi? Ya, jadi yang ada di sana yang pertama adalah ada manusia. Ya, kemudian yang terus apa lagi? Ada hewan. Yang mana hewan di sini? Nah, ikan sama apa? Ayam ya. Nah, kemudian di sana ada juga tumbuhan. Kalau tumbuhan yang mana? Iya, sayuran. Kemudian ada ya, di sana juga ada batu ya. Nah, terus apa lagi yang ada? Nah, balon. Kemudian tentu di pasar banyak suara yang berbicara ya. Ya. Kemudian yang terakhir, nah, tentu ada cahaya yang menerangi ya. Nah, sekarang lanjut. Ya. Nah, sekarang apa itu benda? Siapa yang bisa? Apa itu benda? Ya? Ya, itu termasuk benda ya, tapi apa yang dimaksud dengan benda? Nah, benda adalah Sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. iya, jadi benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi massa ini bisa dihitung dengan ditimbang. Jadi ketika tidak ada massanya, itu dikatakan Bukan benda. iya, bukan benda ya. Selain memiliki massa juga harus menempati ruang ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi benda itu dibagi dalam dua jenis ya. Nah, yang pertama adalah Benda hidup. terus yang kedua adalah benda mati. Nah, siapa yang bisa kasih contoh benda hidup? Nah, coba Nanda. Manusia. Iya, Manusia. manusia. Terus apa lagi? Nah, hewan ya. Nah, Tumbuhan. terus tumbuhan. Kemudian, kalau benda mati siapa yang bisa? Nah, coba Dewi. Nah, batu. Apa lagi? Asla. Iya, balon. Nah, terus apa lagi? Udara ya. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, jadi itu berdasarkan jenisnya tadi ya. Nah, ada yang benda hidup, ada benda mati. Nah, sekarang untuk berdasarkan ukurannya, benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai beragam ukuran. Nah, ya. Nah, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, contohnya seperti apa? Lemari masuk di ukuran terus ban iya kecil. Terus kursi buku kecil ya. Nah, coba selain yang di atas coba perhatikan. Nah, coba kita buktikan. Nah, di ukuran benda berdasarkan ukurannya coba perhatikan. Kalau di besar itu adalah lemari, yang kecil adalah pulpen. Nah, kemudian berdasarkan bentuknya ya. Nah, kalau benda berdasarkan bentuknya, coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar ya. Yang pertama adalah bola. Ada bola. Itu bola bentuknya Bola. nah, kemudian gambar yang kedua bentuknya Segitiga. iya segitiga. Kalau jam bentuknya Segitiga.
segitiga juga. Kalau ini papan catur bentuknya nah, jadi untuk benda berdasarkan bentuknya ya. Nah, ada yang segitiga, ada yang persegi ya, nah, seperti yang dicontohkan di atas. Ada mistar ya yang bentuknya segitiga, kemudian buku dan kertas bentuknya persegi ya. Nah, sekarang selain berdasarkan bentuknya ya, nah, ada juga berdasarkan warnanya. Jadi benda berdasarkan warnanya. Nah, bisa diperhatikan di layar ya. Di sana ada gelas yang berwarna biru. Terus gelas warna apa juga? Ada yang warna putih. Kemudian pulpennya warna apa? Iya, ada yang warna oranye, ada yang warna Kalau di kelas ini apa saja yang berwarna? Lemari. Warnanya apa? Warnanya coklat. Nah, terus apa lagi? Nah, ya? Jam dinding warnanya apa? Ada yang warna putih, ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini coba perhatikan lagi. Nah, kalau berdasarkan warnanya di gambar ada gambar ya buku dan tas warnanya warna terus gambar yang kedua ya papan tulis sama kertas itu warna putih ya. Ya sekarang Bapak akan membagikannya. Tapi sebelumnya Bapak mau tanyakan dulu ya. Kalau udara tadi apa termasuk benda? Kenapa? Ya? Tidak memiliki massa. Kalau cahaya? Cahaya tidak memiliki tidak memiliki massa, berarti bukan termasuk benda. Ya, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. Tapi ingat, untuk mengerjakan LKPD-nya tentu harus diperhatikan petunjuk pengerjakannya ya. Nah, ada di dalam LKPD. Ya, jadi coba perhatikan di LKPD-nya, diisi dengan baik ya. Jadi di sana ada menganalisis ya. Coba kelompokkan, kelompokkan mana benda, mana yang termasuk benda, mana yang tidak termasuk benda. Tapi ingat, sebelum mengerjakan tentu ditulis namanya ya. Jadi jangan lupa ditulis namanya. Bapak Guru kasih waktu 5 menit saja ya, atau 10 menit saja ya. Coba anak-anak sekalian dikerjakan.
Sudah ya? Sudah? Sudah ada yang bisa yang selesai mengelompokkan bendanya? Sudah ada ya? Nah, jadi siapa yang bisa mempresentasikan di depan? Suri bisa? Nah, coba Suri presentasikan ya. Nah, pengelompokan benda. Coba ke depan. Bawa saja anunya, LKPD-nya ya. Nah, dibacakan saja tidak apa-apa ya. Jadi pengelompokannya ya. Nah, tadi kan Bapak sudah jelaskan. Nah, ada yang ukuran, berdasarkan ukuran, ada yang berdasarkan warna, ada yang berdasarkan apa lagi? Selain warna? Iya, bentuk. Nah, coba di sini Suri ya. Ya, coba kasih keras. Nah, yang mana dikelompokkan tadi ya? Nah, berdasarkan ukurannya ya. Langsung saja nih. Berdasarkan ukurannya benda apa saja ya, begitu ya. Lemari, dinding. Baca ini. Berdasarkan ukuran. Nah, lemari. Ukuran besar. Ya. Lemari, meja, dan kecil. Buku, pensil. Ya. Ih, Ya. Sudah ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk hasil presentasinya Suri. Nah, jadi kalau saya perhatikan tadi mulai dari Suri ya, alhamdulillah sudah bagus ya, cuma masih mau disempurnakan. Nah, kemudian Kaila juga sudah bagus, cuma ya Kaila, kalau bisa namanya mengelompokkan. Nah, berarti kalau dari bentuknya, sebutkan bendanya. Lemari bentuknya persegi panjang, nah seperti itu ya. Jam dinding bentuknya bundar, nah seperti itu. Buku bentuknya segi empat atau persegi, nah begitu juga dengan warna. Nah, sebutkan lemari warna coklat. Nah, untuk anak-anakku sekalian, ada yang perlu ditanyakan mengenai pengelompokan atau dari jenis-jenis benda. Ya? Apa? apakah cahaya termasuk Ya, apakah cahaya termasuk benda? Itu pertanyaannya sore. Jadi, kalau cahaya itu memiliki massa tidak? Tidak. Berarti dia bukan? Benda. Berarti dia bukan Benda. benda ya. Jadi bukan benda. Apalagi siapa lagi yang mau bertanya? Coba Dewi ya, coba. Kalau suara, Pak? Kalau suara, Bapak tanya dulu. Suara itu ada tidak massanya? Tidak. Menempati ruang tidak? Tidak. Berarti suara juga bukan termasuk Benda. benda, karena benda itu dikatakan ketika dia memiliki massa dan menempati ruang. Terus massanya juga harus bisa diukur. Sekarang di pembahasan tadi kan ada benda itu berdasarkan jenisnya. Terus apa lagi? Bentuknya. Apa lagi? Warna. Terus apa lagi? Bentuk. Nah, sekarang untuk ukuran ya, untuk menentukan besar kecilnya itu benda, tentu kita harus menggunakan pengukur ya. Jadi ketika menggunakan pengukur, ada beberapa benda yang bisa digunakan. Contohnya ya seperti Buku. coba perhatikan. Ini adalah alat pengukur. Kalau di gambar yang pertama ini namanya apa? Ini namanya mistar. Biasa digunakan untuk mengukur apa? Mengukur yang pendek, yang kurang dari 30 cm ya,
atau kurang dari 1 meter. Nah, kemudian kalau di gambar kedua, ada yang pernah melihat benda seperti ini? Nah, pernah lihat? Iya, ini namanya meteran pita. Nah, kemudian, kalau yang ini pasti sudah tahu semua karena mungkin setiap hari di sekolah sudah menggunakan, sudah memiliki semuanya. Nah, ini untuk mengukur. Jadi ingat ya, kalau kita mengukur itu ya, nah, ini menggunakan satuan baku sentimeter. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak mau putar video ya. Buka. Ya, coba diperhatikan baik-baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang di kelas 3 sekolah desa. Benda-benda di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat berbagai macam benda dengan bentuk, warna, serta ukuran yang berbeda-beda. Apabila kita ingin mengukur benda, maka kita dapat mengukur panjang benda tersebut dengan alat apa? Berikut ini terdapat berbagai macam alat ukur panjang yang dapat kita gunakan. Dan berikut diantaranya, yang paling sering kita gunakan adalah penggaris, di mana kita menggunakan satuan sentimeter pada penggaris tersebut. Kali ini kita akan belajar mengukur panjang benda. Di sini Ibu sudah menyiapkan gambar satu buah penggaris. Apabila kita akan mengukur panjang suatu benda, maka kita simpan benda tersebut mendekati penggaris, yaitu dimulai pada titik 0. Dimulai pada titik 0, lalu kita lihat ujung satunya. Pada penghapus ini, ujung satunya berada pada titik 3. Maka panjang benda tersebut adalah 3 cm. Nah, coba perhatikan ya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan videonya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, menentukan alat ukur panjang yang sesuai. Nah, coba diperhatikan di bagian yang diukur. Nah, di sini ada 6 yang diukur. Yang pertama, tinggi badanmu. Jadi, kalau tinggi badan itu kita menggunakan meteran pita ya. Nah, tentu tidak bisa kalau kita menggunakan mistar. Nah, kemudian panjang lingkar pinggang. Nah, tetap menggunakan meteran pita. Kemudian kalau panjang meja menggunakan meteran saku atau meteran rol kecil ya. Jadi diharapkan anakku sekalian sebentar ini ada yang ke depan sebentar ya untuk mengukur meja, mengukur buku ya. Supaya Bapak tahu kalau sudah mengerti bagaimana cara penggunaan alat ukurnya ya. Sekarang dilanjut lagi ya. Kita lanjutkan dengan belajar mengubah satuan panjang. Berikut ini adalah tangga satuan panjang. Kita dapat mengenal satuan panjang tersebut sebagai berikut. km, panjangan dari kilometer. HM adalah hektometer. Dan adalah dekameter. Jadi ingat, jadi setiap turun tangga ya, setiap turun tangga 1 kali itu dikalikan 10. Begitu juga kalau dia naik tangga dibagi 10. Nah, kemudian tadi kan ada alat pengukur ya. Untuk mistar ya. Untuk mistar kita menggunakan apa? Iya, kita menggunakan sentimeter. Bapak lanjut lagi videonya. Sekarang mari kita coba untuk mengubah satuan panjang. Soalnya yaitu adalah 1 meter sama dengan titik-titik
Jadi, coba. Nah, ini kalau kita mengubah satuan panjangnya ya. Nah, coba. Nah, di sini ada soal 4 meter sama dengan berapa sentimeter. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Nah, berarti dia turun berapa tangga? 2. Nah, 2 tangga. Jadi berarti setiap 1 kali tangga itu dikali 10, berarti 4 kali 10, kemudian dikali 10 lagi, kemudian 4 dikali 100 sama dengan 400 ya. Bagaimana, sudah mengerti ya? Ya, sekarang setelah menyimak video tadi ya, coba dibuka LKPD-nya ya. Coba dibuka LKPD-nya. Anak-anakku sekalian, coba gunakan alat pengukur untuk mengukur apa-apa saja benda ya. Jadi coba tulis di LKPD-nya benda, kemudian ukur berapa panjangnya ya. Nah, bisa menggunakan mistar. Coba ya. Nah, siapa yang bisa memperhatikan? Ya, siapa yang bisa memperhatikan? Coba Pak Adil ke sini, bisa tidak memperhatikan? Ya, kalau kita mengukur, nah coba perhatikan Pak Adil mau mengukur spidol ya. Coba Pak Adil, bagaimana caranya mengukur? Ya, mana? Perlihatkan sama teman-temannya. Ya, jadi ujungnya harus mulai dari 0, kemudian ujung yang satunya di mana? Sampai di mana? Iya, 14 ya. Berarti panjang spidol ini adalah 14 cm ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Din. Ya. Silakan ke tempatnya Pak Din. Nah, sekarang sama dengan yang dilakukan tadi Pak Din ya. Coba ukur apa saja yang ada di benda di sekitarnya, kemudian tulis di LKPD-nya ya. Nama bendanya, kemudian berapa ukurannya. Ya. Ya, coba Sila mau mempresentasikan hasil pengukurannya ya. Hasil praktek pengukurannya. Coba Sila ke depan. Pensil 6 cm, spidol 12 cm, pulpen 11 cm, penghapus 3 cm, rayon 7 cm, pensil 4 cm, air 9 cm, buku 21 cm. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, jadi bagus sekali ya. Jadi Sila tadi sudah memperhatikan cara mengukurnya. Ya, sudah ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, karena saya lihat sudah agak lesu semua ya, kurang semangat. Nah, jadi untuk tetap bisa semangat, coba kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri dulu. Berdiri. Ya, goyang semua ya. Ya, goyang. Supaya ngantuknya hilang. Panjang, panjang, panjang. Ya, tetap dulu. Ya, tetap semangat ya. Untuk pelajaran hari ini ya, tentu ada siapa yang bisa menyimpulkan? Coba Suri, coba disimpulkan Suri. Menyayangi hewan. Nah, apalagi tentang? Iya, ya pengukuran ya. Nah, coba perhatikan. Nah, jadi kita bisa simpulkan hari ini benda itu ada dibagi berdasarkan jenisnya, ada yang berdasarkan sifat fisiknya, kemudian ada cirinya. Nah, kalau berdasarkan jenisnya ya, benda hidup dan benda mati. Kemudian kalau sifat fisiknya ada ukuran, terus apa lagi?
Nah, terus apa? Sudah mengerti semua ya? Ya, jadi untuk memastikan ya, apakah betul-betul anakku sekalian sudah mengerti untuk pelajaran hari ini, Bapak mau kasih evaluasi ya. Nah, coba dikerjakan ya evaluasinya. Kalian sudah selesai ya? Nah, ya, bawa saja dikumpul di meja Bapak Guru ya. Nah, jadi Bapak mau tanya dulu untuk pelajaran hari ini, apa yang belum dimengerti atau bagaimana perasaannya untuk hari ini? Baik. Ya? Baik ya. Nah, berarti untuk pelajaran hari ini adalah baik ya. Sekarang tadi Bapak sudah periksa hasil evaluasinya ya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian ya sudah memenuhi KKM semua. Jadi Bapak rasa tidak perlu ada yang remedi ya. Tapi ingat, Bapak mau kasih tugas di rumah, dibuka bukunya ya di halaman 7. Nah, itu jadi PR-nya di rumah. Nah, kemudian untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak mau menyampaikan ya, besok kita sudah masuk di pembelajaran 2 ya, yaitu kita membahas masih di benda, tetapi itu sudah masuk di ciri fisik lainnya ya. Jadi untuk hari ini pelajaran saya rasa sudah bisa diakhiri karena pelajaran diawali dengan doa. Tentu pelajaran juga diakhiri dengan membaca doa. Karena ketua kelas yang pimpin tadi, maka di penutup juga ketuanya yang pimpin. Silakan Pak Dil. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Doa dimulai. Jadi terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk hari ini Bapak bisa mengakhiri pelajarannya. Mungkin itu saja ya. Silakan kembali ke rumah, tinggalkan tempatnya.